Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dalam acara webinar ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan pula bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu di sini, perkenankan saya Lutfi berperan dalam webinar ini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan sekaligus membuka webinar ini. Yang kedua adalah pemaparan materi inti dari Ibu Bella Maulina MPD. Yang ketiga adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 5 yang sedang diikuti oleh Ibu Bella Maulina MPD. Kita doakan mudah-mudahan kegiatan mengikuti pendidikan guru penggeraknya lancar sampai akhir. Baik, Bapak Ibu, tema dari webinar kali ini adalah peran pendidik dalam menerapkan budaya positif. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama webinar ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan sudah dibukanya, berarti webinar ini sudah bisa resmi dilakukan. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan langsung kepada Ibu Bella sebagai pemateri untuk memaparkan materi dari peran pendidik dalam menerapkan budaya positif. Silahkan Ibu Bella. Oke, baik, terima kasih Ibu Lutfi sudah berkenan untuk menjadi moderator dan untuk membuka juga kegiatan dalam rangka berbagi aksi nyata guru penggerak angkatan 5. Bapak Ibu perlu diketahui Bu Lutfi ini adalah wakil kurikulum di sekolah saya di SMKN 9 Sarolangun. Berhubung Bapak Kepala Sekolah masih berada di luar kota, tidak berada di Sarolangun, jadi Bapak Kepala Sekolah meminta untuk Bu Lutfi untuk membuka sekaligus menjadi moderator dalam kegiatan sore ini. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruangan Zoom sore ini. Saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian materi ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang tepat. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita berusaha untuk menggali lagi semangat kita dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa. Izinkan saya untuk share screen karena materinya ada di share screen ya Bapak Ibu. Oke, baik, ini Oke, baik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, untuk materi sore ini berbagi aksi nyata, saya mewakili dari beberapa calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Sarolangun izin membagikan pengalaman ketika kami mengikuti modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini saya mengambil judul yaitu peran pendidik dalam menerapkan budaya positif. Sebelumnya
Perkenalkan, saya Bella Maulina. Sekarang ini saya beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Dusun 1, Desa Sungai Gedang Singkut, Sarolangun. Mungkin Bapak Ibu guru yang belum pernah ke Singkut, nanti boleh main-main ke rumah ya, main-main ke Singkut. Saya sendiri latar belakang pendidikan saya itu ketika S1 dan S2 masih berhubungan dengan bahasa Inggris di alma mater yang sama pula, Universitas Jambi. Dan sejak tahun 2009 sampai sekarang saya sudah bekerja dari bidang wartawan, jurnalistik, hingga saat ini bekerja sebagai guru di SMK 9 Sarolangun dan juga di SMK IT Asuna. Baik, kita mulai saja. Sebelum pemaparan materi, mungkin Bapak Ibu guru bisa menonton video ini sebentar. Ada suaranya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk video tadi adalah sebuah pengantar dari pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran modul 1.4 ini saya memberikan 3 tujuan. Yang pertama yaitu kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ada sekitar 6 topik Bapak Ibu dalam kegiatan berbagi aksi nyata sore ini. Yang pertama, kita akan memahami tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ini restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir restitusi tentang segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kita sepakat untuk mengubah sedikit paradigma kita ketika dalam melaksanakan disiplin positif. Sebenarnya yang memegang kontrol untuk disiplin positif ini ada siapa menurut Bapak Ibu? Apakah guru kah? Apakah siswa? Mungkin Bapak Ibu bisa menyadari sendiri sebelumnya. Jadi intinya ketika kita ingin mengubah paradigma, siapa yang merespon, yang menstimulus disiplin positif itu sendiri, yaitu ketika kita menstimulus respon, contohnya ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sebenarnya di situ kita punya kontrol untuk mengusahakan diri kita itu memahami pandangan orang lain. Kemudian yang kedua, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya ketika kita melihat perilaku buruk berarti, oh ini salah, anak ini salah. Tapi ternyata ketika kita bisa mengontrolnya, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Begitu juga stimulus respon ketika kita berpikir orang lain tuh bisa mengontrol saya nih gitu. Jadi sebenarnya ketika guru ingin mengontrol siswa, padahal sebenarnya teori kontrolnya itu adalah hanya siswa itu sendiri yang bisa mengontrol diri. Nah, gitu. Jadi kita di sini bisa melihat paradigma dari stimulus respon dalam teori kontrol ini sedikit mengubah persepsi kita yang sebelumnya mungkin oh ya berarti kita nih yang bisa mengontrol siswa, tapi setidaknya kita pelan-pelan yang bisa mengajak mereka untuk mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Oke, selanjutnya di sini ini ada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan teori kontrol yang disematkan oleh Dr. William Glasser. Jadi sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Jadi kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Pun begitu juga ketika kita menginginkan murid untuk disiplin, sebenarnya kita hanya sebagai pemandu saja gitu. Jadi tujuan mulianya yaitu biar mereka sendiri yang menginginkan mereka untuk disiplin berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian teori kontrol yang kedua itu yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika semua perilaku memiliki tujuan, ini adalah termasuk teori motivasi. Dan biasanya motivasi itu terbentuk menjadi dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Mengapa misalnya kenapa siswa tidak ingin terlambat gitu. Misalnya siswa tidak terlambat masuk kelas. Dia menyadari motivasi intrinsiknya adalah untuk menghindari hukuman dari guru dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ketika ada motivasi intrinsik ini adalah yang timbul dari dalam diri siswa sendiri. Jadi ketika siswa menginginkan untuk tidak terlambat masuk sekolah, jadi siswa itu memang menghargai diri mereka sendiri di sini. Nah, yang ketiga inilah yang akan membuat mereka memiliki nilai-nilai kebajikan dalam keyakinannya sendiri. Lalu nilai-nilai kebajikan ini anak-anak tersebut bersama kita untuk membuat keyakinan kelas. Karena ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dalam disiplin positif, maka siswa tersebut juga bisa diingatkan kembali untuk mematuhi dan mengingatkan akan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Lalu mungkin Bapak Ibu yang lain bisa minta tolong untuk di-mute suaranya. Oke, yang ketiga, ini adalah model berpikir menang-menang serta kolaborasi dengan yang menciptakan pilihan baru. Jadi ketika kita sudah memikirkan ada pilihan-pilihan baru, kita akan itu berada di dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah.
Kemudian yang 3 dan 4, guru bisa berperan sebagai teman dan pemantau. Dan yang terakhir ini adalah manajer. Nah, di manajer inilah sebenarnya Bapak Ibu guru diharapkan memiliki peran di sini. Kenapa? Karena ketika di manajer, Bapak Ibu akan dapat menerapkan disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi inilah yang akan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir ini adalah realitas kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kebutuhan kita itu sebagai pendidik, kemudian kebutuhan siswa sebagai pendidik itu pasti berbeda. Kita berusaha paham bahwa orang lain juga memiliki kebutuhannya berbeda. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Oke, selanjutnya ini saya rasa Bapak Ibu sudah memahami apa itu makna disiplin. Jadi disiplin diri itu sebenarnya artinya belajar, dan kemudian disiplin diri jugalah yang membuat siswa-siswa kita itu menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan. Jadi ketika kita sudah menerapkan disiplin dari diri sendiri, sebenarnya kita justru menghargai diri kita, dan itu pula yang berusaha kita akan tularkan kepada siswa. Kemudian kata disiplin juga mengubah seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Dan kecenderungannya adalah terkadang kata disiplin itu dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Lalu disiplin diri tersebut juga akan berperan pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, maaf. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, Bapak Ibu. Dan setiap perilaku ataupun perbuatan juga memiliki tujuan, serta ketika seseorang meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, maka motivasi intrinsik itulah yang akan terbangun. Nah, disinilah kita sebagai pendidik berharap siswa tersebut yang kita ajar memiliki nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga sudah memberikan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi di mana profil pelajar Pancasila dengan beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif, mampu mengajak siswa tersebut memiliki motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Oke. Bella, mohon maaf saya potong. Bu Bella, ini share screen nggak? Iya, share screen, Belum terlihat ya? Oh, belum terlihat. Masa Bu? Kayaknya di sini sebentar. Diulang lagi. Bapak Ibu yang lain belum terlihat Bapak juga? Ibu yang lain, apakah sudah terlihat? Di saya belum soalnya. Belum terlihat. Belum. Belum, Masya Allah. Belum ya? Aduh. Bentar Bu Lutfi. Kirain memang tidak ada slide-nya, Kak. Bentar. Ini kenapa? End slideshow sebentar. Tadi saya sudah klik share screen, Bu Lutfi. Kenapa ya? Coba ulangi lagi. Iya, ulangi bentar. Lagi. So, bentar. Nah, oke, ini share screen di sini. Oke, sudah munculkah? Ya, sudah. Oh my God. Sudah muncul, Bu. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tadi sudah klik share screen tapi nggak tahu kenapa ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Jadi mungkin kita lanjutkan saja untuk di bagian pertama. Untuk bagian pertama tadi, apakah mungkin ada yang masih Bapak Ibu belum memahami, atau kita lanjut dulu ya pembelajaran 2.2-nya? Oke, baik. Ini masih terlihat Bu Lutfi, Bapak Ibu yang lain?
Ya, jelas Bu. Oke, Langsung Bu, baik. silakan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, Bapak Ibu. Materi kedua ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi di teori motivasi perilaku manusia sebenarnya di sini ada 3 hal. Yang pertama itu adalah motivasi dua hal, maaf. Yang pertama itu motivasi eksternal. Jadi ketika motivasi eksternal, seorang siswa akan melakukan sesuatu itu karena dia menyadari atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia supaya menghindari hukuman. Kemudian selain itu, seorang siswa juga melakukan motivasi eksternal karena mengharapkan imbalan dari orang lain. Contohnya kayak misal kita memberikan tugas ke siswa. Yang pertama, misalnya siswa, kenapa kamu mengumpulkan tugas? Oh iya Bu, saya nggak mau dihukum gitu. Saya nggak mau saya dijemur atau gimana gitu. Atau yang kedua, misalnya saya ingin mendapatkan imbalan berupa misalnya saya dapat coklat nih karena saya nomor 1. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Ketika nanti siswa sudah menuju yang namanya motivasi internal, maka siswa tersebut sebenarnya sudah menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Dan mengapa dia melakukan motivasi internal? Karena siswa tersebut ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika saya mengumpulkan tugas ini tepat waktu, saya itu ingin jadi siswa yang seperti apa ya. Nah, begitu. Itulah yang kita dorong kepada siswa untuk bisa memiliki motivasi internal. Kemudian, dan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, merdeka belajar itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, konsep merdeka belajar ini juga yang ingin kita gaungkan kepada siswa. Jadi bukan hanya karena kita perintah, oh ya gini begini gini, tapi juga mereka punya kesadaran penuh untuk memerintah dirinya sendiri. Kemudian ini restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita kerap kali Bapak Ibu, saya sendiri saja sering mengalami hal ini ketika seorang siswa melakukan kesalahan tanpa sadar kita merasa mereka lah yang berhak kita hukum. Hanya saja di bagian restitusi ini kita sebagai guru bisa memberikan pemahaman kepada murid bukan hanya untuk menghukum, tapi juga memperbaiki kesalahan mereka. Dan restitusi ini merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya membataskan kepada masalah saja, tapi juga kira-kira solusinya ini apa dari masalah tersebut. Begitu. Kemudian selanjutnya, ini adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi yang pertama itu adalah ketika siswa melakukan kesalahan, siswa tersebut bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika siswa mengalami masalah, kita berusaha untuk memperbaiki hubungan siswa tersebut dengan siswa lain. Kemudian yang ketiga, tawaran. Tawaran ini adalah ketika kita menggunakan kalimat misalnya, jadi menurut kalian, menurut Ananda, apakah ada yang bisa kita perbaiki? Nah, seperti itu tawarannya, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, dan restitusi juga fokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, konsep untuk pembelajaran kedua sudah cukup. Kita masuk Bapak Ibu ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi di keyakinan kelas, biasanya kita Bapak Ibu di semester pertama tahun ajaran baru, kita biasanya kan membuat peraturan ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, dan mengapa sih kita tidak memakai kalimat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ketika kita menyadari bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2,
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini keyakinan kelas tersebut dibangun dengan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa sendiri. Dan inilah yang akan menggerakkan nilai-nilai keyakinan siswa tersebut untuk mengikuti serangkaian peraturan yang telah dibuat bersama-sama dengan siswa yang lain. Lalu, nah ini ada sebuah lingkaran Bapak Ibu. Di lingkaran ini adalah lingkaran budaya positif. Jadi lingkaran merah ini adalah lingkaran yang kita harapkan agar siswa dapat mengimplementasikan budaya positif. Kemudian setelah ada lingkaran ini, kita berusaha untuk mengaplikasikannya dengan lingkaran yang kuning, yaitu lingkungan yang positif. Jadi kitalah yang menciptakan untuk lingkungan positif di kelas. Lalu setelah itu di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibangun oleh bukan hanya guru saja, tapi juga guru bersama siswa-siswa yang di dalam kelas. Sehingga ketika keyakinan kelas sudah dibuat dan disepakati bersama, maka peraturan kelas pun juga bisa diterapkan dan diimplementasikan. Nah, inilah yang kita harapkan untuk bisa menimbulkan keyakinan kelas untuk di sekolah. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebentar Bapak Ibu, ada yang salah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya keluar ini dari share screen. Tadi di sini. Oke. Nah, ini. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi biasanya kita akan membuat peraturan dari selalu kembalikan buku ke tempatnya ini, sampai kemudian ada jangan berlari di kelas atau koridor. Sebenarnya peraturan ini pun kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya ketika kita meminta anak untuk mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas yang kita buat itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab agar mereka bisa mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi ketika dilarang mengganggu orang lain, sebenarnya kalimat dilarang ini akan lebih baik kita ubah menjadi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Lalu ketika hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelas yang kita harapkan yaitu adalah untuk menghormati orang lain dan juga berkomitmen, serta Bapak Ibu mungkin bisa membaca dari dilarang melakukan kekerasan hingga jangan berlari di kelas atau koridor ini. Jadi intinya di peraturan kita berusaha untuk mengubahnya ke keyakinan kelas begitu. Lalu ini. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan tindakan guru di sini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira konsekuensinya ini apakah hukuman? Apakah hukuman atau apa ya kira-kira yang menurut Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban ini. Oke, nah ini. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini konsekuensinya kita menyebutnya sebagai apa, Bapak Ibu? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini ada konsekuensi yang yang sudah kita berikan kepada siswa. Nah, inilah yang kita pilih sebenarnya Bapak Ibu.
Menurut Bapak Ibu, di kalimat pertama ini hukuman atau konsekuensi ya? Mungkin Ibu Hukuman. hukuman, Ya. ya di sini hukuman karena sebenarnya kalau hukuman itu tidak ada solusinya sebenarnya dari masalah yang sudah ada. Kemudian kalau yang kedua hukuman atau konsekuensi, Ibu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman juga, iya Ibu Eva ya, iya terima kasih Bu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya, ya masih hukuman. Kemudian keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Jadi konsekuensi di sinilah yang akan kita berikan solusi. Jadi kertas yang dicoret-coret tadi, kemudian siswa tersebut solusinya adalah memberikan mengganti. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi ketika hukuman Bapak Ibu ini adalah apa ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita menerapkan konsekuensi, maka sesuatu itu harus terjadi. Lalu ketika kita membuat anak sakit fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya konsekuensinya itu adalah seharusnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya lain adalah anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya seharusnya adalah anak tersebut menghargai disiplin. Kemudian ketika mereka dipaksa untuk dihukum, maka sebenarnya konsekuensinya adalah ada stimulus dan tanggapan dari masalah yang mereka hadapi. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit membaca sampai di bawah ini. Nah, ini adalah apa ya, perbedaan tabel dari yang namanya hukuman kemudian menjadi konsekuensi. Oke, selanjutnya baik, mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan dan melihat serta menonton video ini sebentar terkait tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Lagi ini.
Oke, Bapak Ibu, tadi saya mendapat laporan katanya nggak dengar suara video ya, suaranya nggak ada ya. Iya, Bu Bella, tidak terdengar suara videonya ke Zoom meeting. Kenapa ya? Ini sudah full sih sebenarnya Bu Reska. Nggak dengar nih Bu Bella videonya. Iya Pak Badrun. Iya gimana ya ini? Tadi atau yang mana ya yang cek di laptopnya Bu Bella, cek di laptopnya pengaturan mixernya. Mixer, bentar. Audio di pojokan kanan bawah dekat bagian tanggal-tanggal itu ada pengaturan suara. Saya end-show dulu berarti ya Pak Dedi ya? Iya, end-show aja dulu. Kemudian klik yang mana Pak? Di minimize PowerPoint-nya biar nampak tampilan bar laptopnya di bagian bawah pojokan kanan dia. Pojok yang paling bawah ini ya, yang sejajar dengan tanggal. Ya, ada tuh bagian pengaturan suara. Yang bagian mana ini? Speaker. Naikkan aja semuanya. Yang mana yang speaker itu yang mana ya Pak? Yang speaker boleh juga naikkan. Atau Zoom meeting-nya ini? Zoom meeting-nya naikkan juga. Oh, bentar. Coba saya ini ya, saya stop share ya Pak ya. Oke. Apakah yang ini maksud Pak Dedi? Mana tadi ini? Apakah yang ini maksudnya Pak? Bagian ini, mikrofon ini? Enggak, dia bagian volumenya aja, cukup bagian volumenya aja. Iya, di bagian yang ini bukan Pak, yang saya share screen ini? Bukan. 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 Yang mana? Yang volume berarti yang ini, yang speaker ini maksudnya Pak? Iya, di bagian bawah itu ada pengaturan volume, coba naikkan aja, di fullkan aja semua. Di fullkan, ini jadi 100 maksudnya ya? Ya. Oh, oke. Yang ini aja berarti Pak? Iya, coba dulu. Oke, ya coba. Saya coba bentar Pak. Ada suara gema loh Bu Bella. Kayaknya ada 2 handphone ya, atau yang join Zoom yang sama?
Gemanya kayaknya dari Bu Iput deh. Gema. Ya, dari Ibu. Dari Bu Iput kayaknya gemanya. Oh iya, mungkin Ibu Iput boleh ini matikan suara dulu, Bu Iput. Bu Bella aja yang bantu mute-kan itu. Bu Bella bisa mute Ya? partisipannya kan Bu Bella hostnya. Coba di mute aja Bu Bella Oh daripada. iya. Bentar Bu Rizka yang putar klik yang mana ini ya? Lambang mikrofonnya diklik aja, matiin aja. Bentar Pak Dede. Di daftar ini. partisipan Bu Bella. Itu Bu, matikan suaranya. Partisipan kemudian unmute. Mute maksudnya. Mikrofon, Bu. Sebentar, saya masih ini pula ini. Saya tarik dulu bentar. Ini kok saya belum ini ya? Stop share dulu deh, bentar. Partisipan, terus klik yang mute all ini ya. Nama Ibu Iput ya. Mute all ya berarti ya. Ya, mute all aja Bu. Oke, iya. Nanti iya, oke. Oke, berarti saya mute all dulu ya, Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ke sini ke materi yang tadi. Apakah mungkin sudah terdengar ya? Apakah sudah terdengar suaranya, Bapak Ibu? Belum, Bu Bella. Bella. Belum? Coba di slideshow aja dulu. Saya dilanjutkan aja dulu ya, Pak ya. Kayaknya juga harus butuh di share sound juga kan Bu Bella? Iya, sound. Share Share sound. sound kok sound Iya, juga. share sound. Videonya juga selain Share sound-nya berarti di mana ini, Bu? Di Zoom, di share aplikasi screen Zoom juga ada Bu Bella. Di mana? Di sekitaran Oh, ini ya. Ini ya. Share sound, share screen sound. itu. Oh my God. Aduh, ya ampun. Astagfirullah. Gak apa-apa Bu Bella. Gak apa-apa Bu Bella. Gak apa-apa, semangat. Oke, coba saya tes ya Bapak Ibu. Ada. Cakep. Oh, cakep. Oke, sip Bu Bella dengar. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian Oke, Bapak Ibu, ini untuk materi kita yang keempat. Keempat ini adalah materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik. Nah ini Bapak Ibu, jadi di kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya kita memiliki kebutuhan dasar yang juga akan mempengaruhi setiap apa yang kita lakukan, termasuklah siswa sendiri. Jadi ketika mereka memiliki kebutuhan dasar ini, kelima ini juga perasaan itulah yang akan membuat mereka memiliki keberdayaan untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang pertama, kebutuhan dasar ini yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ketika siswa memiliki ketahanan yang hidup, maka mereka pun juga memiliki keinginan untuk bisa melakukan sesuatu berdasarkan harapannya sendiri. Kemudian setelah itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima atau dalam bahasa Inggrisnya belonging. Jadi ketika seseorang merasa sudah diterima dalam lingkungannya secara positif, maka mereka juga akan dengan legowo untuk bisa melakukan sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu itu karena dipengaruhi oleh ada penguasaan mereka di bidang tertentu. Jadi karena mereka bisa melakukan ini, maka mereka pun juga bisa memberikan yang terbaik. Yang keempat di sini adalah freedom. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena kebutuhannya mereka ingin bebas. Jadi mereka ingin bebas melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ini adalah kesenangan. Jadi
ketika siswa juga senang melakukan sesuatu, maka semuanya akan menjadi mudah bagi mereka untuk melaksanakan disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu ini bisa ini ya merefleksikan diri kita sendiri dengan beberapa pertanyaan yang ada di slideshow sekarang. Seperti siapakah orang-orang yang menurut Bapak Ibu yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang penting bagi Bapak Ibu? Serta kalau kita jadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling kita inginkan yang ada pada diri kita sendiri? Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kemudian apa pekerjaan ideal? Serta ceritakan perjalanan hidup kita di mana ketika kita merasa itulah titik puncak hidup kita. Dan yang terakhir adalah apa yang paling bermakna dalam hidup kita. Nah, saya mengundang Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan ini sedikit ceritanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa merefleksikan diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan sedikit cerita. Saya ini dulu, klik dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan. Oke, saya sudah unmute. Ini Bapak Ibu. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan cerita, Ibu siapa atau Bapak siapa di sini? Ibu Bapak Sumadri mungkin bisa ini memberikan pendapatnya. Halo, Assalamualaikum Bu Bella. Iya, Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Badrun. Saya Silakan baru Pak Badrun. saya baru masuk nih, jadi agak iya. kurang nyambung gitu ya. Oke, iya. Mau cerita, cuman nggak tahu temanya gimana nih. Oke, iya. Ini Bapak, kita ada di bagian materi yang tentang ini ya. Sebentar, ini kok nggak bisa ya. Yang keempat, Bapak. Yang keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak. Jadi mungkin Pak Badrun bisa menceritakan dari kelima kebutuhan dasar ini dengan pertanyaan di sini. Nah, menurut Pak Badrun, kira-kira orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak siapa, Pak? Orang yang penting dalam hidup kita? Iya, dalam hidup Pak Badrun. Ya, orang-orang yang penting di hidup kita sudah pasti itu kan orang tua kita. Iya, oke, baik Bapak. Orang tua kita yang membesarkan kita, kemudian pembelajaran di awal itu orang tua kita kan ibu dan bapak. Kemudian kita bersosialisasi ya. Sosialisasi, kemudian ya masuk beranjak ke sekolah, artinya ada guru di situ ya. Yang membentuk kita, salah satunya adalah guru. Oke. Nah, itulah yang kita anggap ya orang penting di hidup kita itu. Kemudian setelah itu kan kita berumah tangga. Kalau kita laki-laki artinya itu adalah istri ya. Kemudian kalau yang perempuan berarti kan suami. Nah gitu. Ya seperti itulah orang-orang yang penting di hidup kita. Iya, oke. Lalu menurut Pak Badrun sendiri nilai-nilai kebajikan apa yang ada di diri Bapak yang bisa membuat Bapak seperti ini? Karena sebenarnya kebutuhan dasar manusia inilah yang akan membentuk karakter seseorang gitu, Pak Badrun. Jadi ketika mereka intinya sudah selesai dengan 5 ini, maka mereka akan sedikit-sedikit sih punya nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau Pak Badrun sendiri bagaimana, Pak? Halo, Pak Badrun. Oke, sepertinya Pak Badrun terlempar ini. Oke, saya lanjutkan saja ya, Bapak Ibu. Baik, kita masuk pembelajaran yang kelima, Bapak Ibu. Pembelajaran yang kelima ini adalah posisi kontrol. Dan di sini, ketika posisi kontrol, kita akan melihat
ada 3 jenis motivasi Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah motivasi untuk kontrol yang dari luar, kita sebut dengan identitas gagal. Motivasi yang kedua itu adalah juga sama dengan kontrol dari luar, tapi masih sedikit bergeser ke identitas berhasil atau sukses. Dan yang terakhir ini adalah motivasi yang diharapkan dapat kita terapkan Bapak Ibu, yaitu kontrol diri, di mana ketika kontrol diri maka identitasnya adalah berhasil dan sukses. Ketika di identitas gagal, kita melihat bahwa ada jenis menghindari hukuman Bapak Ibu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, posisi guru di sini ada menghukum sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Di sini misal contohnya guru ini menghardik, menunjuk, menyakiti ataupun menyindir ketika menghukum siswa. Lalu ketika guru berperan sebagai pembuat merasa bersalah, maka guru akan mengucapkan seharusnya kalian ini begini, ibu kecewa seperti ini. Baik itu juga ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, begitu. Jadi ketika di penghukum, maka kita memberikan hukuman dengan kalimat yang negatif. Lalu ketika kita menjadi pembuat orang yang merasa bersalah, maka kita akan mengucapkan, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah melakukannya, ibu stres, seperti itu. Jadi seolah-olah kita ingin buat mereka itu bersalah dengan kesalahannya sendiri. Lalu ketika guru bisa menerapkan identitas berhasil atau sukses dalam posisi kontrol dari luar ini yang Bapak Ibu maksudnya dari luar diri siswa gitu Bapak Ibu. Jadi ketika di sini maka bukan kontrol dari luar siswa tapi kontrol dari luar guru. Jadi kita akan meminta siswa tersebut untuk mengharapkan imbalan atau bergantung pada orang lain. Dan posisinya di sini guru adalah sebagai teman dan pemantau. Ketika menjadi teman, maka kalimat yang akan kita ucapkan itu seperti ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Kamu ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, ini posisinya kita sebagai teman, bestie gitu dengan siswa kita. Lalu sebagai pemantau, kalau pemantau ini Bapak Ibu kita melihat dan mengukur sejauh mana siswa tersebut bisa kita ingatkan. Contohnya dengan kalimat apa peraturannya kemarin gitu. Kemudian berapa halaman yang harus ditulis oleh siswa seperti itu. Dan terakhir ini adalah identitas berhasil yang merupakan kontrol diri dari siswa itu sendiri, dan kita posisinya di sini adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Ketika sebagai manajer kita berusaha menghargai diri kita sendiri. Contohnya ketika guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat oke nak, bagaimana apa yang bisa kita yakini dari peraturan kelas yang kita buat? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, gitu. Jadi dari di antara 5 posisi kontrol ini sebenarnya kita itu guru bisa diharapkan dapat bisa menerapkan posisi manajer ketika menerapkan disiplin positif kepada siswa. Lalu mungkin Bapak Ibu bisa menonton video ini. Video ini ada contoh bagaimana peran guru dalam menerapkan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, ini posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, baik, ini posisi teman Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, yang keempat posisi pemantau, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan ini terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, baik, kita lanjutkan. Untuk videonya sudah selesai. Kita bisa melihat di sini, merefleksikan dari video yang tadi, ada beberapa pertanyaan. Seperti saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika guru mengucapkan ini, posisi guru adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ketika guru mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisi kita adalah sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, menyelesaikan masalah inilah yang kita sebut posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi kita harap 5 posisi kontrol ini, meskipun mungkin kita masih belum bisa menerapkan sebagai manajer, setidaknya kita bisa menaikkan tingkat posisi kita perlahan-lahan. Mungkin nanti kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dalam memposisikan diri di sini. Oh ya, masih ada lagi nih yang terakhir. Oh ya, kamu selalu yang paling terakhir ini juga sebagai penghukum, Bapak Ibu. Oke, lalu lanjut yang ini saya langsung ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran terakhir ini adalah pembelajaran tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Nah, sebelum saya memaparkan segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat video ini. Video ini saya ambil ketika menerapkan konsep segitiga restitusi di kelas saya. Kenapa, Septi? Kenapa kok sampahnya dibuang ke sana? Iya, maaf, Bu. Nah, harusnya buang sampah di mana? Di tempatnya. Nah, itu. Makanya kalau buang sampah habis makan, kan Septi sudah tahu, harus buang sampah di Tempatnya. Apakah itu benar di tempatnya? Tidak, Bu. Jadi harusnya gimana? Di tempatnya. Iya, coba diambil, dibuang. Halo, Cicu. Nah, gitu. Itu lebih bagus, Septi, daripada kamu buang sampah tidak pada tempatnya, membuat lingkungan jadi tidak bersih. Tante Bella ya, Maka dari itu harus buang sampah di tempatnya. Apa Tante Bella? Baik, nah itu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya kita bisa terapkan juga dalam perspektif di kelas. Jadi yang harus kita pahami bersama bahwa ketika kita menerapkan segitiga restitusi, ada 3 hal Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah memvalidasi kebutuhan. Ketika kita memvalidasi kebutuhan ini, ada 2 hal yang akan kita pahami. Kita pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya ketika tadi saya melihat siswa membuang sampah sembarangan,
Saya bertanya, mengapa kok buang sampah di situ? Kemudian, apakah benar harus membuang sampah di situ? Nah, seperti itulah validasi kebutuhan. Lalu yang kedua, ini menanyakan keyakinan. Jadi ketika menanyakan keyakinan, kita akan mengingatkan siswa tentang nilai-nilai apa yang telah disepakati, Bapak Ibu. Contohnya kayak, apakah ini benar nilai-nilai yang sudah kita sepakati, Nak? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah perilakumu ini juga condong terhadap kamu ingin jadi seperti apa gitu. Dan yang terakhir, kita harus menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika menstabilkan identitas, kita ingin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kita pun juga menyadari bahwa kita pun bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Maka dari situlah kita bisa dapat memperbaiki dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, ini ketika menstabilkan identitas, saya ulangi sedikit Bapak Ibu. Ketika menstabilkan identitas, guru akan berkata seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lalu, ketika kita memvalidasi kebutuhan, maka kita akan membantu siswa mengenali kebutuhan yang dia ingin penuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi guru akan bisa mengucapkan hal ini kepada siswa. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi di menanyakan keyakinan, kita melihat kembali kesalahan yang dibuat oleh siswa ini dan menghubungkannya dengan nilai-nilai dan norma sosial yang mendasari manusia bisa berinteraksi. Contohnya dengan kalimat, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita, Nak? Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Atau kelas yang ideal ini seperti apa sih? Begitu. Oke, baik, ini ada video lagi sedikit Bapak Ibu. Ini penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu
Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4.
mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa penjelasan tadi, berikut contoh dari segitiga restitusi yang sudah diterapkan. Jadi ada beberapa hal, contoh di sini lagi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu ingin menerapkan segitiga restitusi, kita ingin membantu murid mengembalikan tujuan dari awal seperti apa. Jadi beberapa kalimat ini mungkin insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu. Contohnya ketika kita mengatakan apakah kamu ingin berbuat lebih baik, kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan. Nah, kalimat semua ini inilah yang akan menjadikan segitiga restitusi bisa berdampak pada siswa, karena kalimat di sini semuanya kalimat yang positif ya Bapak Ibu, jadi kita mengembalikan kepada siswa juga untuk mencarinya solusi bersama-sama. Lalu terakhir Bapak Ibu, sebelum saya menutup materi sore ini, mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan di diri masing-masing bagaimana pemahaman Bapak Ibu, apakah sebelum dan sesudah mempelajari modul ini Bapak Ibu memiliki pandangan tertentu, dan bagaimana menurut Bapak Ibu rencana ke depan untuk mengimplementasikan modul budaya positif ini. Saya berharap kita masih punya keyakinan yang sama, visi yang sama untuk bisa belajar menjadi guru yang semakin baik
di setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita menerapkan dimulai dari diri kita, insya Allah walaupun mungkin terkesan agak sulit, tapi ketika kita niatkan ini untuk siswa, semoga ini menjadi ladang amal ibadah kita, membuat kita bisa memberikan yang terbaik sebagai guru. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam pemberian materi ini saya ada salah-salah kata. Kalau tadi ada yang sedikit kurang tepat juga dalam mengucapkan maupun mempresentasikan, saya mohon maaf. Mudahan kita bisa mempelajari, memetik hikmah dari semua apa yang ada saat ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lutfi selaku moderator. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya Ibu Lutfi. Baik ya Bu Bella, terima kasih banyak sudah memaparkan materi dengan begitu lengkap, ditambah dengan video-videonya. Kita memasuki ke fase tanya jawab nih Bapak Ibu. Untuk yang sesi 1 ini akan saya buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ada Ibu Mela Rosiani ini angkat tangan nih. Silahkan Bu, bertanya Bu. Ya baik, Assalamualaikum, apakah terdengar jelas? Waalaikumsalam, jelas Bu Mela. Terima kasih Bu Lutfi dan Bu Bella, pemaparan yang sangat lengkap ya. Menjawab tadi pemahaman apa yang berubah, banyak ya yang berubah ternyata setelah menyimak materi dari Bu Bella. Jadi tahu nih ada 5 posisi kontrol guru, dan sebaik-baiknya posisi itu adalah posisi sebagai manajer. Kemudian juga belajar hal baru lagi tentang segitiga restitusi ya, yang ada masuk unsur psikologi di sana. Kan anak-anak zaman sekarang itu memang lagi ngetren, perasaannya itu harus divalidasi terlebih dahulu sebelum kita menghakimi perbuatannya. Salah atau benar itu masih bisa diperbaiki, asal siswanya tadi saya lihat dari contoh video masih ada rasa bersalahnya gitu. Selagi siswa masih ada rasa bersalah, saya rasa dengan segitiga restitusi ini, kita mulai dari menstabilkan identitasnya, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan awalnya, saya rasa masih bisa diperbaiki perilakunya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menghadapi siswa yang rasa bersalahnya itu tidak ada. Memang posisi yang agak kurang baik tadi guru menyebabkan siswa merasa bersalah gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya siswa masih ada rasa bersalah, berarti ada potensi untuk memperbaiki perilakunya yang salah. Bagaimana jika kalau ketika proses validasi perasaan itu, ketika ditanya, oh berarti salah kan ini, ya salah Bu, tapi kan wajar, saya kan begini dengan alasan. Nah bagaimana itu, kalau segitiga restitusinya macet gitu, apakah tanda bahwa kita sudah gagal menjadi seorang manajer yang bisa memfasilitasi perasaan siswa? Itu aja sih Bella, tapi overall bagus pemaparannya, terima kasih. Baik Bu Mela, terima kasih ya pertanyaannya, sangat bagus sekali nih. Bagaimana caranya menghadapi siswa yang rasa bersalahnya itu tidak ada. Kemudian satu lagi pertanyaan lagi, Bapak Dedi Hindradi yang sudah angkat tangan, silahkan Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Dedi. Ini menarik sekali pemaparan dari Bu Bella. Saya tertarik tentang seorang guru yang jadi manajer. Nah, gimana tips and triknya supaya kita itu istiqomah di jalur seorang guru yang bisa menjadi seorang manajer, enggak yang penghukum seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Dedi sudah menanyakan pertanyaan bagaimana tips and trik kita untuk menjadi guru yang sebagai manajer. Silakan Bu Bella, mau dijawab pertanyaan Ibu Mela dulu atau Pak Dedi dulu boleh? Oke, Monggo, saya serahkan iya. Bu Bella. Iya, terima kasih Bu Lutfi. Baik, mungkin saya mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu Mela pertama dulu. Bagaimana kita menyadarkan siswa yang justru tidak memiliki rasa bersalah di dalam dirinya.
Jadi dalam sepemahaman saya, Bu Mela, ketika saya mempelajari modul 14 budaya positif ini, kita menyadarkan kembali kepada siswa tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kita akan menanyakan contohnya dengan kalimat, oh iya kemarin kita sudah menyepakati hal yang nomor sekian nggak ya, gitu. Apakah kamu sudah menerapkan ini seperti itu gitu, Bu Mela. Jadi kita kembalikan lagi sih ke keyakinan kelasnya begitu. Jadi dan tentu tidak bosan-bosan ya Bu Mela ya untuk bisa mengingatkan siswa, meskipun terkadang kita bisa saja sih berada di titik rendah kita, tapi semoga ketika sudah berada pada titik rendah tersebut, kita bisa menyemangati siswa kembali untuk punya keyakinan kelas. Karena ketika sudah diberikan keyakinan kelas kembali, siswa tersebut pasti akan menyadari bahwa dia sudah bukan melanggar ya, itu sudah tidak menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Begitu. Baik, gimana Bu Mela? Apakah sudah cukup jelas ya, Bu Mela? Ya, cukup jelas, Bu Mela. Oke, baik. Sama-sama, Bu Mela. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Dedi, tips dan trik sebagai guru sebagai manajer itu seperti apa? Pak Dedi sebenarnya kalau Pak Dedi menanyakan ini, saya justru agak bingung juga biar Pak Dedi jawabnya, karena saya berpikir bahwa saya sendiri belum menerapkan posisi sebagai manajer, karena sebenarnya sangat sulit untuk mencapai posisi manajer, karena saya kerap kali paling sering itu bahkan yang membuat merasa bersalah, jujur Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Dedi menanyakan bagaimana tips dan trik, saya masih belum bisa menjawab dengan ini ya Pak Dedi, karena pengalaman saya pun masih minim. Hanya saja kalau untuk menjadi manajer ini Pak Dedi, kalau menurut saya sih memang harus punya kalimat yang positif, kemudian menuntun siswa untuk menyadari kesalahannya, lalu membuat siswa itu menemukan solusinya sendiri. Seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin Ibu Lutfi bisa menambahkan, atau Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Sama Bu Bella, saya juga belum bisa sampai ke tahap guru yang berfungsi sebagai manajer, karena untuk ke tahap itu juga sepertinya perjalanan panjang dan kita juga butuh masih belajar bagaimana membina siswa, bagaimana mengenali karakter siswa dan lain sebagainya. Itu sih. Ada lagi Bu Bella yang mau dijawab? Cukup kayaknya. Bu Lutfi. Kalau untuk yang sesi tadi cukup ya. Saya ingatkan dulu ya Bapak Ibu, nanti di akhir acara kita akan adakan sesi foto bersama. Nah, mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat meng-off-kan kameranya agar semuanya terlihat wajahnya gitu. Nah, sepertinya masih ada sedikit lagi waktunya. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Adakah yang angkat tangan? Saya cek dulu. Sepertinya tidak ada. Bu Bella, apakah sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya jika tidak ada yang bertanya? Iya, baik Bu Lutfi, kayaknya sudah cukup ya Bu Lutfi ya, karena sebentar lagi ini mau masuk ke waktu maghrib, jadi setidaknya kita cukupkan sampai di sini ya Bu Lutfi ya. Oke, baik. Ya, berarti bisa kita sesi foto dulu atau saya tutup dulu ini Bu Bella? Oke, kita ditutup dulu nggak apa-apa Bu Lutfi. Ya, saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar ini, baik dari keluarga besar SMK 9 atau Bapak Ibu yang mengajar di instansi lain ataupun Bapak Ibu ini dari kalangan umum. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dengan apa yang sudah dipaparkan dengan Bu Bella tadi mengenai bagaimana memberlakukan atau membiasakan budaya positif terutama di sekolah kita, tempat kita mengajar. Dan kita doakan juga mudah-mudahan nanti proses pendidikan Ibu Bella dalam mengikuti kegiatan dan rangkaian kegiatan program pendidikan guru penggerak lancar sampai tahap akhir. Amin.
sebagai... Oh iya, Bu Lutfi sebentar, Bu Lutfi, maaf saya Iya. potong. Ya, mungkin ini mau kita ingin ngajak Bapak Ibu guru yang lain ya, Bu Lutfi ya. Bu Lutfi kan sedang berproses ya untuk pendidikan guru penggerak angkatan 7 ya. 7 ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru lain untuk informasi tambahan sekarang sedang dibuka pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, 10 untuk semua wilayah. Kalau nggak salah ya Bu Lutfi ya, kalau pas zaman saya kan Sarolangun hanya di angkatan kelima. Nah sekarang ini sudah dibuka untuk 8, 9, 10 itu di semua wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan bisa mendaftarkan dirinya paling lambat tanggal 30 September. Gitu. Itu Ya, aja sih. terima kasih Terima kasih tambahannya. banyak Bapak Ibu sudah hadir, semoga bermanfaat. Baik Bu Lutfi silakan ditutup. Baik, seharusnya ini yang menutup Bapak Kepala Sekolah, tapi karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan untuk hadir, jadi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan webinar ini resmi ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya, apabila saya sebagai moderator ada salah-salah kata dalam memimpin jalannya diskusi, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kepada wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin bisa langsung di-off-kan kameranya, di-on-kan kameranya maksud saya. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Ya, kita tunggu dulu ya Bu Bella ya. Iya. Pak Dedi minta tolong Pak Dedi ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Tunggu Pak, beberapa masih ada yang belum on kameranya. Nggak apa-apa Bu Lutfi, lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3, gaya terbaik. Cheese. Oke, sudah. Baik, iya. Oke. Baik. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah dapat hadir. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa, sehat selalu, dan semua urusannya menjadi dilancarkan. Ya. Amin. Oke, baik. Saya stop recording ya, Bapak Ibu.